sekaligus Child Advisory Kabupaten Sika, dan saya juga merupakan salah satu Child Advisory Global International, Child Fund International Indonesia, dan kemarin baru mewakili Kabupaten Sika pada 2024 di United Nations Amerika Serikat tentang isu perubahan iklim atau climate change itu sendiri yang berdampak pada anak dan perempuan. Di sini fokus saya ada dua isu penting dari isu pendidikan maupun partisipasi anak. Saya sebagai anak melihat banyak sekali program dari daerah maupun program terkait dengan visi misi Bapak sebagai kepala daerah Kabupaten Sika. Dua kata yang saya tangkap yaitu unggulan, inovasi dan kreativitas. Melihat tentang pendidikan, saya anak yang memang lahir dari keluarga yang bisa dibilang pas-pasan. Orang tua saya PNS dua-duanya. Di sini saya pendidikan dasar dari SD. Saya mengikuti SD di Bare Ferrari School swasta, tapi setelah saya SMA saya masuk ke dalam SMA negeri, dan saya melihat perbandingan sangat jauh dari swasta ke negeri. Harapan saya mungkin suatu saat tolong dongeng pendidikan kita, terkhususnya teman-teman di negeri. Dalam kemajuan zaman apalagi teknologi, kalau kita melihat, saya mau katakan minta maaf sekali, Kabupaten Sika mungkin belum siap dengan paparannya globalisasi. Mengapa demikian? Kalau kita melihat dari Forum Peduli Rakyat Sika, banyak akun palsu, banyak akun palsu dan lain sebagainya yang memang sebetulnya saya anak pun merasa kecewa kenapa sih orang tua banyak yang bisa mengatakan terkait dengan hal-hal caci maki, pelakor dan lain sebagainya di Forum Peduli Rakyat Sika. Apalagi kalau anak-anak menggunakan medsos sekarang. Dan harapan saya juga, saya melihat generasi kita semakin kesini, critical thinking mereka kok semakin berbeda ya di Kabupaten Sika. Critical thinking adalah harapan saya yang mau saya dorong di sini. Selain itu juga berdasarkan diskusi kami dengan Bapak PJ Bupati sebelumnya terkait dengan etika, saya juga melihat di sini adalah salah satu faktor dari emosional dan faktor critical thinking itu sendiri. Saya pernah melakukan penelitian atau riset singkat yang mungkin sebenarnya tidak bisa dibilang penelitian karena saya pun masih SMA dan tapi tetap berusaha. Sampel saya ada 4 orang, yaitu teman saya 2 orang di sekolah dan maupun di rumah. 2 orangnya punya latar belakang yang berbeda, satu di SMA negeri dan satu di SMA swasta. Dan ada 2 orang anak kecil yang memang masih SD kelas 3. Usia mereka sama dan mereka dipaparkan oleh teknologi, yaitu gadget. Untuk kasus pertama terhadap anak SD itu sendiri yang berusia maybe 3 tahun, di situ anak itu dikasih handphone. Pada hari pertama memang belum ada perubahan, tapi setelah jalan 2 minggu, 3 minggu terjadi lonjakan emosional yang sangat berbeda. Yang pertama, saya katakan memang anak tersebut memang adik angkat saya di rumah. Dan setelah dikasih HP pada minggu pertama masih baik-baik saja, minggu kedua terjadi pelonjakan emosional dan dia mulai malas untuk bergaul ataupun berpartisipasi. Berbeda dengan adik tetangga saya yang dikasih gadget dari usia dia yang mungkin 5 tahun, sekitar 5 tahun, dia menggunakan HP sampai dengan tengah malam, Bapak Ibu. Dan perbedaan jauhnya, tingkah laku dia itu mulai dari tutur kata kepada saya selaku kakak tetangga pun berbeda, tidak menghargai tata krama dan lain sebagainya. Dan masa pubertas dia cenderung lebih cepat, dan itu saya akui. Minta maaf kalau apabila ada kesalahan, saya tidak punya kemampuan IQ yang lebih, maksudnya knowledge yang banyak. Saya hanya berdasarkan membaca buku terkait dengan psikologi dan saya pun mempelajari
sikap tentang ilmu filsafat, tentang stoicisme. Dan slide ya. Terus di sini perbedaan yang kedua, perbedaan ketiga mulai dari teman saya yang di SMA negeri itu dia punya ikut partisipasi berbaur seperti biasa, akan tetapi partisipasi yang dia lakukan intisari saya mohon Bapak tolong bangun pendidikan kita yang bersinergis dengan zaman. Tolong dongpleng bahasa Inggris ditekankan agar inovasi dan target kita agar bisa bersaing dengan di tingkat internasional maupun nasional dapat tercapai. Dan saya mohon kalau bisa perhatikan dengan Dinas P2 KBP 3, di mana kami sendiri kesulitan akan dana dan fasilitas lain. Dan terkait dengan isu kekerasan, tolong diperhatikan karena ini masih menjadi salah satu PR kami pun. Masa jabatan saya juga akan berakhir dan saya berharap akan ada forum anak yang terus diperhatikan. Forum Anak Sika. Tapi selain itu, saya merupakan penasihat anak Bupati Sika pada tahun 2024 kemarin sampai dengan tahun 2025. Dan saya pun juga sebagai penasihat anak internasional yang pernah mewakili Kabupaten Sika maupun Indonesia ke Amerika Serikat pada side event di United Nations atau PBB. Tahun berapa itu? Itu pada tahun 2024 kemarin pada bulan Juli. Apa saja yang ada bawa materi? Yang saya bawa itu terkait dengan climate change atau perubahan iklim yang berpengaruh terhadap anak dan perempuan dengan isu-isu khusus seperti trafficking, penjualan atau perdagangan manusia, anak putus sekolah, terus kekerasan anak yang diakibatkan dari climate change itu yang buat perekonomian kita menurun, sehingga banyak sekali isu-isu kriminalitas yang tinggi terhadap yang berdampak pada anak dan perempuan. Seperti itu. Untuk rincian-rinciannya mungkin ada banyak sekali berita terkait dengan saya yang memang dari Pesona Indonesia sendiri sudah pernah update terkait dengan kepergian saya ke Amerika Serikat. Dan untuk tindak lanjutnya RTL saya yang saya bawa dari Amerika Serikat, di mana yang saya sampaikan itu ada 3, yaitu tentang dorongan terkait dengan pendidikan untuk menurunkan kekerasan secara global, dan adapun dengan ekonomi yang dibawa ekonomi pada bidang pendidikan, di mana orang muda diperdaya untuk sebagai ekonomi berkelanjutan atau ekonomi hijau seperti itu. Dan memang PBB mendukung untuk adanya program dari pemerintah terkait dengan sustainability atau program keberlanjutan seperti itu. Data kekerasan anak di Kabupaten Sika sendiri? Untuk data kekerasan anak Kabupaten Sika ini sebetulnya sangat miris sekali, karena memang di Kabupaten Sika sendiri untuk data terkait dengan anak itu sangat sulit untuk didapatkan atau diakses, karena memang terkait dengan kita memang sekarang di negara Indonesia ini lagi dihadapkan dengan proses memperbaiki cara untuk pengambilan data dan lain sebagainya, dan memang dari UPT-DPPA sendiri sebagai unit untuk menangani kekerasan itu anggotanya kurang untuk penggalian data dan lain sebagainya. Kadang kami pergi ke UPT-DPPA, kadang akses data nothing, kadang karyawan atau pegawainya itu tidak ada di tempat, dan kadang kami harus menunggu karena memang kadang sampai kami dari forum anak sendiri kadang diminta bantuan untuk membantu mengantar proses surat menyurat dan lain sebagainya. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Selain itu dari Dinas P2 KBP 3A sendiri hanya 2 lembaga yang ada, dan 2 lembaga yang ada itu anggotanya kebanyakan perempuan, dan itu yang perlu diperhatikan. Selain itu banyak data, banyak biaya atau keuangan untuk program anak itu sering dipangkas pada tahun kemarin, dan kewalahan kami forum anak sendiri sudah berjuang untuk menggalang dana, dan dana kami sekitar 1 jutaan. Itu kami usahakan untuk sosialisasi ke berbagai sekolah maupun advokasi ke OMK ataupun sekar seperti itu. Anggotanya dari mana saja? Anggotanya kebetulan dominan di dalam kota, karena memang mengingat kalau di luar kota akses mereka untuk berkumpul, kebetulan kantor Dinas P2 KBP 3 itu di Waikoti. Jadi banyak
banyak anak-anak yang memang dalam proses perekrutan pada tahun kemarin itu saat selesai COVID itu di tahun 2023, dan memang dana untuk perekrutan saja itu masih setengah mati dengan dibantu oleh Yayasan Yayasan Forest Children Development yang ada di Kabupaten Sika yang bekerja sama dengan Child Fund Internasional. Jadi proses perekrutan melalui online. Jadi saya kira untuk aksesnya kebanyakan dari SMA sekitaran kota, seperti itu. Untuk di desa-desanya terjadi kesenjangan karena memang dari tahun 2019 itu justru sebelum COVID itu sudah 23 atau sekitaran 23 forum anak yang telah terbentuk, dan ada duta anak dari Kabupaten Sika yang pernah berangkat ke Jakarta untuk mengikuti event. Tapi setelah COVID forum anak perlahan-lahan tidak ada lagi, partisipasi anak mulai kendor, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang berbau motivasi bagi anak-anak di Kabupaten Sika. Seperti itu. Apa harapannya ada terhadap bupati baru khususnya nasib anak di Kabupaten Sika? Harapan saya bagi Bapak Juventus Prima Yureskago, saya sangat berharap bahwa tidak hanya pembangunan fasilitas yang diberikan bagi Kabupaten Sika, tapi Bapak boleh menjadi bupati yang berbeda, yang lebih melihat tentang investasi bagi anak-anak Kabupaten Sika, agar di kemudian hari sumber daya manusia kita dapat berkembang lebih maju dan indeks IPM kita itu meningkat, dan akhirnya pendapatan anggaran asli daerah kita pun juga lebih tinggi lagi dari harapan-harapan sebelumnya yang tadi 9%, seperti itu. Dan harapan saya semoga generasi muda di luar sana tidak hanya bermalas-malasan dan bermain media sosial saja, tetapi boleh melihat isu-isu yang lebih krusial dan lebih memperhatikan pendidikan untuk Sika yang lebih maju.